aplikasi komputer bank. Yang pertama bab 9, WooCommerce sebagai media e-commerce. Ada banyak pilihan open source software untuk e-commerce. Adalah salah satu e-commerce merupakan open source software yang berfungsi sebagai plugin. Yang kedua, WordPress. Salah satu open source software yang sangat populer adalah WordPress. WordPress merupakan konten manajemen sistem gratis yang berfungsi untuk membuat sebuah blog tanpa perlu untuk mengetahui kode-kode program. Nah, berbeda dari WordPress dan WooCommerce, merupakan crowdsourced software yang artinya pengguna tidak dapat mengubah kode program di dalam perangkat, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan WordPress menjadi sangat-sangat populer, yaitu yang pertama, user interface atau antarmuka yang mudah. Yang kedua, banyaknya referensi yang tersedia dalam penggunaan WordPress. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, penggunaan dan perawatan yang mudah. Terus yang kelima, tersedianya theme atau tema yang memudahkan dalam mengelola tampilan WordPress. Yang ketiga, tentang WooCommerce. Sejarah dari WooCommerce 2007 sampai 2009 merupakan tahun awal terbentuknya WooCommerce. Dimulai dari bulan November 2007, percakapan melalui media chatting terjadi antar Mark, Magnus, dan Adi. Pada bulan Maret, pendukung WooCommerce di seluruh AS berkumpul untuk Worldsuper USA Meetup yang pertama. Pada bulan Mei, WooCommerce Booking diluncurkan. Pada bulan Agustus, mencapai 4 juta download. Adapun fitur-fitur WooCommerce dilansir dari laman WooCommerce Features 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dukungan yang tepat dipercaya. WooCommerce dibangun untuk mendukung WordPress dalam memenuhi kebutuhan e-commerce. Aplikasi ini telah digunakan dari 34% dari keseluruhan pengguna web. Terus ada lagi WooCommerce. Untuk WooCommerce, subbab ini akan diberisikan praktik untuk membuat online store menggunakan WooCommerce sebagai media untuk e-commerce. Untuk melakukan instalasi WooCommerce cukup akses menu pluglist yang terdapat pada bagian dashboard WordPress. Nah, baik, berikut ini kita bahas di bab 10 yang mengenai sistem e-commerce. Yang pertama, e-commerce adalah salah satu dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronika dan barang perdagangan lainnya. Pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi jual beli barang dan jasa secara online. E-commerce adalah teknologi insert yang berfokus pada kegiatan transaksi barang jasa secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, e-commerce melibatkan banyak sistem, yaitu transfer uang secara elektronik, pertukaran data, sistem inventory, dan pengumpulan data secara otomatis. Di sini salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet. Dalam bisnis konversial sehari-hari, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibeli melalui berbagai cara. Nah, cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung. Terdapat dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Yang pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website, online, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mencapai data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang jual beli yang akan dilakukan. Yang ketiga itu metode pembayaran dalam transaksi commerce. Nah, beberapa motivasi bagi bisnis untuk memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggannya melalui satu penyedia layanan pembayaran online adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisien cash flow. Yang kedua, transaksi yang harus terjamin. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih hemat. Dan yang keempat, meningkatkan proteksi informasi sensitif.
Nah, sementara itu, bentuk pembayaran pada toko online menggunakan media internet atau cara pembayaran transaksi dapat dibagi menjadi 5 mekanisme utama, yaitu yang pertama transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan toko online yang pemegang account dapat melakukan pembayaran masing-masing. Yang kedua, pembayaran pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung pada kasir atau toko online. Ada beberapa metode pembayaran yang yakni digunakan sistem pembayaran kartu kredit online atau sistem pembayaran cek online. Nah, di sini yang pertama, sistem keamanan adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada sistem e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal dan harus diinstal ke dalam web server, sehingga membuat keamanan dari sistem e-commerce tersebut sangat-sangat beruntung. Untuk melakukan transaksi dalam berbagai hal membuat terjadinya penghalangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.